Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai peluang. Nah, ada yang pertama itu ada istilah kisaran peluang. Peluang itu kejadian yang paling terbesarnya kemungkinannya adalah sama dengan 1. Jadi peluang terbesar itu adalah 1 dan peluang terkecil itu adalah 0 atau sama dengan 0. Misalkan jika PA itu dinyatakan sebagai suatu peluang kejadian A, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Peluang A itu lebih besar sama dengan dari 0 dan peluang A itu lebih kecil sama dengan dari 1. Nah, ini kalau ditulis secara matematikanya. Kalau bahasa sederhananya seperti tadi, peluang itu paling besarnya 1, paling kecilnya adalah 0. Nah, peluang terkecil itu sudah dikatakan tadi adalah 0. Nah, peluang 0 itu adalah peluang yang mustahil terjadi. Misalkan contohnya kucing bisa terbang. Nah, itu peluangnya 0 karena mustahil. Kemudian yang kedua tadi ada peluang terbesar. Peluang itu adalah 1. 1 itu peluang yang pasti terjadi. Misalkan semua makhluk hidup bernapas, maka itu peluangnya adalah 1 karena pasti terjadi. Kemudian kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, peluang itu peluang yang terkecil 0, tengah-tengahnya setengah, kemudian peluang paling terbesar adalah 1. Itu ya. Nah, untuk rumus peluang kita bisa rumuskan sebagai berikut. Peluang A atau PA sama dengan NA dibagi dengan NS. PA itu apa? Peluang kejadian A. Misalkan ada sebuah koin dilempar, berapakah peluang kejadian gambarnya? Yang dimintakan peluang kejadian gambar, berarti kita ganti A-nya dengan gambar peluang kejadian gambar, gitu ya. Kalau misalkan NA itu adalah banyak kejadian A, berarti kalau misalkan tadi yang diminta adalah gambar, berarti banyak kejadian gambarnya berapa. Terakhir adalah NS. NS itu adalah banyak anggota ruang sampel atau banyak keseluruhan kejadian. Itu. Nah, kita bisa gunakan juga rumus ini untuk mencari NS. Bisa gunakan rumus NS sama dengan X dipangkatkan N. Nah, nanti kita coba gunakan juga rumus ini pada contoh soal. Nah, untuk menentukan ruang sampel dan juga titik sampel nih, untuk mencari PA, NA, dan NS, kita bisa gunakan 3 ini nih. Bisa menggunakan himpunan pasangan, bisa gunakan diagram pohon, dan juga bisa gunakan tabel. Nah, kita nanti akan coba ketiga-tiganya. Oke, mari kita untuk mencoba contoh soal bagaimana cara pengerjaannya. Nah, untuk rumusnya itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa rumus peluang adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, untuk mencari NS pun kita bisa gunakan rumus X dipangkatkan dengan N. Nah, mari kita langsung baca contoh soalnya. Jika diketahui ada 2 koin dilempar secara bersamaan, tentukanlah terjadinya atau munculnya angka dan gambar. Nah, ditanyakan munculnya angka dan gambar secara bersamaan. Langkah pertama, kita bisa coba cari NS-nya terlebih dahulu. NS bisa kita cari dengan rumus yang ini nih. Nah, NS sama dengan X dipangkatkan N. Nah, X itu karena di sini koin, kita bisa isi dengan kemungkinan munculnya koin. Koin itu ada 2 kemungkinan, ada angka dan juga ada gambar. Berarti ada 2 kemungkinan. Maka X-nya kita ganti dengan 2 karena ada 2 kemungkinan, bisa angka, bisa juga gambar. Nah, untuk N-nya kita lihat, N-nya adalah banyak koin yang dilempar. Di sini koin yang dilempar adalah 2, maka N-nya ganti dengan 2. Jika koin yang dilemparnya 3, maka N-nya diganti dengan 3, gitu ya. Nah, NS sama dengan 2 pangkat 2, berarti 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, NS atau ruang sampelnya atau keseluruhan kemungkinan kejadiannya adalah 4, gitu ya. Nah, kita coba cari NA, PA, dan NS dengan menggunakan 3 cara yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama itu menggunakan cara himpunan pasangan. Nah, untuk himpunan pasangan ini kita bisa
Langkah pertama kita bisa tulis, karena di sini ada koinnya 2, kita tulis dulu koin pertama. Nah, ingat koin itu terdiri dari angka dan juga gambar. Setelah itu kita tulis juga koin yang kedua, karena 2 koin yang dilempar, angka dan gambar. Nah, kita pasangkan antara koin 1 dengan koin kedua. Nanti himpunan pasangannya kita himpunan pasangan ya, disingkat saja. Nah, nanti hasil himpunan pasangannya kita coba tulis di sini. Langkah pertama, kamu pasangkan antara depan dengan depan. Nah, berarti ketemu angka dengan angka. Kemudian yang depan dengan belakang. Nah, berarti ketemu juga angka dan gambar. Kemudian karena yang depan sudah selesai, kita lanjut ke yang belakang. Belakang dengan depan, maka ketemu adalah gambar dan angka. Kemudian belakang dengan yang belakangnya, gambar dengan gambar. Nah, gitu ya. Kita coba cari NS-nya dulu. NS itu apa? Kejadian keseluruhannya. Keseluruhannya kemungkinan kejadiannya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4. Sama hasilnya dengan yang kita hitung tadi dengan menggunakan rumus. Nah, sama kan? Ini 4, ini juga 4. Tapi apa gunanya rumus ini nih? Ini rumusnya bisa berguna ketika koin yang dilempar itu banyak. Kita tidak mungkin jabarkan sebanyak mungkin dengan menggunakan himpunan pasangan. Maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari, hanya untuk mencari NS-nya saja atau ruang sampelnya saja. Gitu ya. Nah, setelah itu kita cari NA. NA itu apa? Peluang yang diminta. Peluang yang diminta itu apa? Peluang yang ditanyakan. Peluang yang ditanyakan itu apa? Bertemunya angka dan gambar. Kita lihat di sini pertemuan antara angka dan gambar mana? Nih, 1, 2. Berarti ada 2 kali pertemuan. Gitu ya. Setelah dua-duanya sudah ketemu, maka kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya sudah ada berapa? 2 dibagi dengan NS-nya adalah 4. Maka peluang pertemuan antara angka dan gambar adalah 2/4. Kita bisa perkecil, dua-duanya bagi 2 jadi 1/2. Kalau enggak kita bagikan nih, jadi 0,5. Itu. Jadi peluang keluarnya angka dan gambar secara bersamaan adalah 0,5 atau setengah. Itu ya. Nah, itu dengan menggunakan himpunan pasangan. Ada juga yang kedua nih. Kita gunakan dengan cara diagram pohon. Nah, untuk diagram pohon, langkah pertama kita tulis kemungkinan yang terjadi pada koin. Koin itu ada angka dan juga gambar. Karena di sini yang dilempar adalah 2 koin, maka kita kasih cabang. Nah, ini untuk koin yang pertama, koin kedua pun sama, angka, gambar. Ini juga ada angka, gambar. Jika ada 3 koin, maka kita kasih cabang lagi. Gitu. Kalau 2 koin cukup sampai sini saja. Kita langsung pasangkan angka-angka, tulis angka-angka, angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar. Setelah itu kita kita hitung. Nah, kita cari NA. NA itu yang ditanyakannya adalah pertemuan antara angka dan gambar. Ada berapa nih? 1, 2. Berarti NA-nya adalah 2. Kemudian cari NS. NS itu keseluruhannya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, setelah dua-duanya ketemu, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, NA-nya adalah 2, NS-nya adalah 4. Seperti tadi bisa diperkecil jadi 1/2 atau
kita bagikan 0,5. Nah, hasilnya sama, mau menggunakan himpunan pasangan atau diagram pohon. Tapi biasanya untuk koin itu kita gunakan diagram pohon, karena kalau misalkan menggunakan himpunan pasangan untuk koin yang banyak itu agak ribet gitu ya. Terakhir ada menggunakan cara tabel. Nah, kita coba di sini saja. Yang ketiga itu bisa menggunakan tabel. Nah, kita coba gambar tabelnya. Nah, mohon maaf ya, ini tidak rapi, silakan kalian menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Kita gambarkan di sini adalah koin pertama, ini koin kedua. Ingat, koin itu terdiri dari angka dan gambar. Sama koin kedua pun angka dan gambar. Kita pasangkan angka dengan angka, angka dengan gambar, angka, gambar, gambar dengan angka, gambar, angka, gambar dengan gambar, gambar, gambar. Nah, kita cari NA-nya adalah pertemuan angka dan gambar. Nah, mana? Angka dan gambar, angka dan gambar. Jadi ada berapa? Ada 2. NS-nya adalah keseluruhan, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kejadian keseluruhannya adalah 4. Maka PA-nya adalah NA bagi NS. Maka 2 dibagi 4. Nah, NA-nya 2, NS-nya 4. Maka kita bisa perkecil jadi PA-nya adalah, kita perkecil ini 1/2 atau PA-nya adalah 0,5. Tetap sama, mau menggunakan himpunan pasangan, diagram pohon, menggunakan tabel pun sama. Cuman biasanya untuk koin itu menggunakan diagram pohon, dan untuk dadu itu menggunakan tabel gitu ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.